yaitu melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mari terus kita tingkatkan, kita jaga keimanan dan ketakwaan kita kepadanya dengan terus melakukan ketaatan, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan hidayah, diberikan petunjuk dan kekuatan untuk senantiasa melakukan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat adalah hari yang sangat mulia, maka banyak sekali keistimewaan-keistimewaan, kesunahan-kesunahan yang mestinya kita lakukan. Di antaranya memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, kemudian juga memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau sempat kita baca surat Al-Kahfi. Dan di antara juga yang disunahkan pada hari Jumat ini adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di penghujung hari Jumat ba'dal asar menjelang maghrib, itu adalah waktu-waktu yang menurut riwayat sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada bulan Rabiul Awal ini ada kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita sebagai orang mukmin. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran 164. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang besar dengan diutusnya Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim. Dan Rasul adalah manusia sebagaimana kita biasa, hanya saja Rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan wahyu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah menyampaikan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan Rasul membersihkan jiwa-jiwa kita dari dosa. Wa yu'allimuhumul kitab, dan Rasul mengajarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal hikmah, dan juga kalimat-kalimat hikmah, kalimat-kalimat yang penuh dengan kebaikan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun mereka orang-orang sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Demikian juga Allah pertegas dalam firman-Nya yang lain dalam surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian Allah juga sampaikan dalam firman surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik dari semua sisi, dari semua apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan teladan yang baik yang patut kita contoh. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan bagi orang-orang yang yakin bahwa kelak setelah kehidupan ini ada yang namanya yaumul akhir, hari kiamat, hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, bagaimana kita meyakini, mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah-risalahnya. Rasulullah Muhammad menjadi nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berikutnya adalah bagaimana kita menaati dan mengikuti apa yang beliau perintahkan dan beliau contohkan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa 64,
wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidak ada utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati, kecuali untuk diikuti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa satu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Sahabat ini menanyakan, kapan akan terjadi kiamat ya Rasul? Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mata as-sa'ah? Ya Rasul, kapan akan terjadi kiamat? Kemudian Rasul menjawab, qala wa ma a'dadta laha? Kamu bertanya tentang kiamat, memang apa yang telah kamu persiapkan? Amal-amal kebaikan apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Kemudian orang tadi menjawab kembali, qala la syai' illa anni uhibbullah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku bertanya tentang kiamat, memang aku tidak banyak mempersiapkan amalan-amalan yang bisa aku hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja aku sangat mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai engkau ya Rasul. Mencintai Allah dan mencintai Rasul maksudnya adalah bagaimana ketika Allah perintahkan kepada kita kewajiban-kewajiban, maka kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ketika sudah kumandang azan, maka segeralah bergegas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan puasa, kita kerjakan. Ketika Allah perintahkan untuk zakat, dari harta yang kita miliki apabila sudah sampai nisab maka kita keluarkan. Itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengatakan aku cinta tapi tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menjawab kembali, faqala anta man ahbabta. Anta ma man ahbabta. Kalau memang kamu cinta Allah dan cinta Rasulnya, maka insyaallah kelak di hari kiamat engkau akan dikumpulkan bersama Rasulullah, akan dikumpulkan denganku, kata Rasulullah SAW. Faqala Anas, fama farihna bi syai'in farihna bi qoulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta man ahbabta. Faqala Anas, fa ana uhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'hum bi hubbi iyyahum wa lam afal bi mithli amalihim. Ketika sahabat Anas bin Malik mendengar sahabat tadi yang bertanya tentang hari kiamat, kemudian jawab Rasulullah bahwa engkau kelak di akhir kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai, maka betapa bahagianya sahabat Anas. Kemudian beliau menyampaikan, sungguh aku cinta dengan Rasulullah, aku cinta dengan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lain, dan aku berharap kelak dengan kecintaanku kepada Rasulullah, kelak di hari kiamat akan dikumpulkan dengan beliau dan dengan sahabat-sahabat yang lain, walaupun aku belum mampu melakukan amalan-amalan sebagaimana yang beliau lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyampaikan bahwa setiap umat Nabi Muhammad pasti akan masuk surga kecuali orang-orang yang tidak mau diajak untuk masuk surga. Orang-orang yang enggan, yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan, orang-orang yang tidak mau. Kemudian sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Ya Rasul, siapa orang-orang yang engkau maksud dengan orang-orang yang tidak mau untuk diajak masuk surga? Kemudian Rasul menjawab, qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Orang-orang yang taat kepadaku, yang mau ikut apa yang aku sampaikan, pasti dia masuk surga. Tetapi wa man asani, orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang aku sampaikan, faqad asani, maka dia telah berbuat maksiat, faqad aba, dan dia adalah orang-orang yang tidak mau diajak untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan disampaikan dalam khutbah ini kita bisa merenungi, kita bisa mengambil pelajaran, sehingga apabila masih ada kekurangan selama ini dari kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, bisa untuk segera kita tunaikan, kita qadha, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak di akhirat dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.